Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihsan Rusyadi dari Universitas Terbuka UPJ Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktikum sesuai dengan panduan praktikum skill yang telah diberikan, yaitu untuk melakukan praktikum tentang data division language dan data manipulation language atau DML dan DDL. Di sini saya menggunakan software web server Laragon atau bisa menggunakan yang lainnya seperti XAMPP, WAMP, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan database MySQL dan langsung akses dari websitenya, website lokal PHP admin. Oke. Sesuai panduan di sini yaitu untuk melakukan DDL dan TML dari database rumah sakit, ya, atau contoh kasusnya yaitu untuk membuat database rumah sakit. Ada di sini ada 6 tabel, ada tabel dokter admin serta atributnya, tabel administrator, tabel daftar, tabel pasien, tabel pesan dokter, dan tabel dokter. Sesuai nanti saya akan membuat database-nya sesuai dengan atribut yang sesuai dengan ERD-nya di sini. Oke. Pertama, saya membuka web servernya atau membuka web PHP admin untuk membuat database-nya. Nah, seperti yang saya pada di sini, yang pertama masuk ke dalam SQL MariaDB setelah mengaktifkan SAM control panel. Oke. Langsung saja kita mulai untuk buat database-nya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa buat database-nya menggunakan CMD atau langsung dari sini. Karena untuk lebih mudah, saya menggunakan langsung dari PHP admin-nya. Nanti untuk proses data manipulasi lanjutnya atau DML-nya, saya menggunakan query dari sini. Oke, ya, setelah database terbuat, kita langsung buat tabelnya. Nah, kita lihat ERD-nya untuk buat tabel pertama kali. Nah, tabel dokter admin ada field untuk diisi, yaitu ID dokter, ID admin, ID data. Nah, di sini saya pertama akan buat tabel pasien dulu dengan atribut ID pasien, integer 3, ukurannya 3, prima 3, dan auto increment, terus nama pasien berkarakter teks 30 dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membuat tabel dengan menggunakan bahasa SQL langsung. Di sini ada ID pasien, ukuran 3, ID pasien akan digunakan untuk primary key, auto increment. Oke, setelah kita ketikkan SQL di sini, langsung kita kontrol enter. Jangan lupa untuk membentuk baris query-nya dengan simbol
titik koma, lalu tekan Ctrl Enter. Nah, setelah sukses membuat tabelnya, akan muncul di sini. Jadi database rumah sakit, ada tabel pasien di sini yang telah kita buat di sini. Untuk membuat tabel selanjutnya, kita langsung copy saja dari query-nya dari tabel pasien, mau kembali ke SQL, dan kita sesuaikan dengan tabel yang selanjutnya. Berikutnya yaitu untuk tabel administrator. Baik, di sini saya telah membuat tabelnya. Di sini ada tabel administrator, data, tabel dokter admin, tabel pasien dokter. Baik, sesuai panduan, setelah berhasil membuat tabel, akan muncul seperti ini untuk di CMD atau MyProm, dan di sini untuk yang menggunakan PHP MyAdmin seperti di sini. Nah, setelah selesai membuat tabel, di sini saya akan membuat relasinya antar tabel tersebut. Ini nanti akan kita relasikan dengan
tabel yang lain. Nah, sebelum saya merelasikan antar tabel ini, saya akan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang jelas saya tentukan di sini. Saya akan kembali ke database. Yang perlu di foreign key kan adalah dokter, tabel dokter admin, tabel daftar, dan tabel pasien dokter. Untuk mengaktifkan foreign key dengan cara klik more pada menu struktur di database yang kita pilih, yaitu rumah sakit, dan tabel yang kita akan buat field foreign key-nya. Di sini yang kita buat foreign key-nya adalah ID dokter, ID dan ID pasien. Nah, ketika sudah dimasukkan ke foreign key-nya, akan muncul pada indeks di sini, ID dokter dan ID pasien. Oke, setelah kita buat foreign key-nya, kemudian kita harus lagi ke menu desain untuk mengaktifkan relasi antar tabel berikut. Untuk membuat foreign key-nya, kita dengan cara pilih field atau tabel yang dibuat referensi, kemudian pilih ID-nya untuk disambungkan dengan atau di foreign key dengan tabel yang dituju. Misalkan di sini tabel uh, ada tabel pasien dokter dan akan disambung dengan tabel pasien. Oke. Dengan cara pilih ID pasien, kemudian kita pilih ID berikutnya pada tabel pasien dokter yang sesuai dengan ID dengan field yang kita buat sebelumnya, yaitu ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai berikut. Klik relation, pilih tabel ID pasien dari tabel pasien, lalu ke pasien dokter, pilih yang ID pasien. Lalu untuk membuat pada foreign key ini, untuk menu untuk kolom on delete dan on update kita pilih cascade karena akan tahu perubahan datanya di sini semua, antara kapan dihapus dan kapan data itu dirubah, dibuat ataupun diedit. Nah, setelah selesai kita refresh. Nah, yang tabel yang kita foreign key kan atau kita relasikan akan muncul jalur seperti ini. Saya akan melakukan transaksi tabel yang lain sesuai dengan ARD yang telah dibuat di buku panduan. Nah, ketika tabel yang sudah kita relasikan, semua nyambung saya di sini, yaitu dokter admin. Ini akan nyambung dengan ID admin pada tabel administrator dan di sini semua. Nah, setelah kita selesai buat
renation datanya, lalu kita akan membuat dummy datanya atau untuk proses manipulasi datanya. Nah, di sini untuk masukkan datanya kita menggunakan perintah insert untuk masukkan data dalam tabel dengan rumus query-nya seperti ini. Insert untuk nama tabel, daftar kolom, lalu value, isikan data nilai yang akan kita masukkan seperti masukkan data pada tabel pasien di kolom ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan skala kelamin. Oke, saya akan membuat data pasien terlebih dahulu dengan menggunakan query. Oke, saya telah membuat data pada tabel pasien. Nah, ini telah kita buat data dummy-nya. Ada 7 buah data. Dan kemudian kita akan menggunakan buat data lain di tabel yang lain. Oke.
Sini saya akan melakukan data manipulasi lanjut sesuai dengan panduan. Jadi pertama akan di sini pertama akan menggunakan perintah select untuk membuat sebuah perintah melihat isi dalam database tersebut dalam tabel. Ya. Contohnya di sini di sini saya menggunakan perintah select untuk menampilkan ID pasien dan nama pasien dari tabel pasien. Ada 7 data. Oke. Terus atau bisa langsung menampilkan semua data dalam tabel dengan perintah bintang select bintang kolom tabel yang kita lihat. Nah, ini di sini kan muncul semua. Ada kolom ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Oke. Terus selanjutnya yaitu select syarat yang merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Untuk syarat adalah dengan di sini select nama kolom yang akan kita tampilkan dari tabel mana dan uh, nilai yang akan kita masukkan. Contoh di sini saya akan menampilkan semua data pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Kita tampilkan ID pasien, nama pasien, terus jenis, jenis. Nah, di sini akan muncul data pasien yang jenis kelaminnya laki-laki semua. Sesuai dengan perintah yang saya masukkan yaitu tampilkan data ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin dari tabel pasien, di mana semua jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke. Terus selanjutnya select join atau tabel itu menambahkan data dari relasi yang kita buat tadi. Misalkan menambahkan tabel berfungsi mengambil data dari beberapa tabel. Di sini saya akan menampilkan data dari dokter, pasien, dan pasien dokter. Jadi akan muncul nama dokter dan pasien dokternya itu siapa saja. Contoh di sini saya akan dari tabel dokter, dokter. Nah, di sini akan muncul nama pasien, terus waktu periksa kapan, resepnya kapan, dan nomor dokter yang menangani itu siapa saja. Dengan perintah tampilkan data nama pasien, waktu periksa, terus yang diberikan sama dokter, dan nama dokter menangani dari tabel pasien, join ke tabel pasien dokter, lalu dari pasien dokter join ke tabel dokter. Oke, untuk proses selanjutnya. Nah, setelah kita berhasil membuat menampilkan data dari join tabel, lalu saya akan menampilkan data yang spesifik dari dokter yang menangani contohnya. Dokter, dokter sama dengan satu. Nah, di sini akan muncul dokter yang memiliki ID 1 yaitu Dr. Suciwati dan yang menangani pasien bernama Asmin. Terus selanjutnya kita melakukan fungsi matematika, yaitu untuk count menghitung banyak baris, sum untuk menghitung total jumlah, dan min mencari nilai terendah, max mencari nilai tertinggi. Terus untuk fungsi matematika serumah adalah berikut. Select fungsi yang akan kita pakai dan nama tabel dari tabel yang akan kita tampilkan.
sini menghitung jumlah pasien. Nah, jumlah pasien di sini ada 7. Terus selanjutnya itu untuk menampilkan fungsi string. Berikan string dari jumlah datanya. Nah, di sini terus tentunya itu select between, yaitu perintah untuk mengambil data atau menambahkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Rumus utamanya yaitu select from nama tabel, di mana beri nama filenya, kemudian nilai 2. Nah, di sini akan muncul data antara ID nomor 2 sampai 5, itu sesuai dengan yang diperintahkan. Tampilkan data pasien dari ID pasien antara 2 sampai 5. Kan di sini akan muncul nama pasien Samin, Sumina, Sunato, yaitu yang mempunyai ID antara 2 sampai dengan 5. Yang selanjutnya perintah menampilkan like atau mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Oke, contoh di sini saya akan menampilkan nah, sini yang menampilkan data atas nama pasien Sumina. Kalau tidak ada kita sesuai dengan nama pasien yang ada di tabel pasien. Atau kita bisa menggunakan alamat jenis karakter 40. Nah, di sini akan muncul yang mengandung karakter 40 yang kita perintah, yaitu alamat pasien yang mengandung karakter 40 pada kolom alamat pasien. Ini ada 2 data. Kemudian akan langsung menampilkan select order by, yaitu untuk pengurutan data. Untuk menampilkan urutan datanya ada 2 jenis, yaitu untuk ascending atau data yang menaik, dan untuk data penurunan menggunakan dash C atau descending. Yaitu ketika nilai terbesar ada di atas dan terkecil di bawah. Itu sebaliknya pada ascending. Jadi di sini saya akan menggunakan descending. Jadi mulai ID yang terbesar sampai ke terkecil. Order by order. Ini di nah, di sini akan muncul nilai terbesar sampai ke terkecil. Karena dari filteran antara nilai terbesar sampai terkecil menggunakan perintah order by atau pengurutan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perintah select by group by untuk menambahkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Contoh tadi kan ada nama pasien ya, dengan alamat yang sama. Nanti kita akan pisahkan dengan menggunakan select by group by di sini. Atau bisa menggunakan jenis kelamin yang memiliki 2 perbedaan data. Oke, yang pertama select tentang pasien.
Di sini saya akan melakukan untuk update perintah data pada menggunakan query. Nah, di sini notasi dan ID nomor 3 saya ganti nama dengan menjadi interlatif. Oke. Nah, selesai. Dan untuk yang terakhir, saya akan mencoba perintah delete menggunakan query, yaitu untuk menghapus sebuah data pada database. Ini kembali ke SQL. Nah, di sini saya menghapus ID pasien dengan ID 4. Oke, yang tadinya nama saya adalah Ruju, karena dihapus 1. ID yang 4 sudah dihapus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.